Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Sulningati dari kelas A Biologi dengan NIM 190104014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul DNA Sequencing. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian dari DNA sequencing. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequencing DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Dalam genetika dan biokimia, sequencing itu sendiri yaitu penentuan susunan primer, rantai biopolimer yang tidak bercabang. Sequencing memproduksi penggambaran linear yang simbolik yang dikata sequence yang meringkas beberapa luhur susunan tingkat atom atas molekul yang disequencing. Adapun metode sequencing DNA yaitu di mana seiring dengan perkembangannya kini terdapat beberapa macam metode sequencing terminasi rantai yang berbeda satu sama lain terutama dalam hal mendeteksi fragmen DNA hasil dari reaksi sequencing. Adapun beberapanya yaitu yang pertama ada metode Sanger asli, yang kedua ada sequencing determinator, yang ketiga ada otomatis dan penyimpanan sampel, yang keempat ada pyrosequencing, dan yang terakhir yang kelima ada Solesa. Seperti yang saya jelaskan tadi, DNA sequencing yaitu teknik untuk menentukan urutan basa nitrogen, di mana basa nitrogennya yaitu ada adenin, guanin, stonin, dan timin pada suatu sampel DNA. Salah satu contoh aplikasi ambisius teknologi sequencing DNA yaitu pengurutan genom manusia melalui proyek yang disebut dengan Hunan Genome Project. Yang kedua yaitu ada langkah-langkah DNA sequencing. Yang pertama ada penyimpanan DNA, yang kedua ada proses amplifikasi melalui PCR dengan menggunakan primer universal, yang ketiga ada pemurnian DNA, yang keempat ada elektroforesis, dan yang kelima terakhir ialah pembacaan elektrofogenom dari hasil sequencing. Selain langkah-langkah DNA sequencing, ada juga prinsip kerjanya, yaitu ada namanya preparasi sampel. Preparasi sampel ini yaitu sampel yang akan disekuen yang dapat berasal dari hasil klon dari hasil PCR. Lebih baik DNA template berasal dari hasil klon, hasil PCR yang memerlukan tahapan purifikasi lagi. Ada cycle sequencing. Cycle sequencing ini yaitu proses pelabelan DNA dengan ddNTP yang telah dilabel dengan difluoresken dengan mesin PCR. Bahan yang dibutuhkan yaitu berupa master mix PCR yang biasa yang ditambahkan dengan ddNTP yang berfungsi sebagai terminator sehingga rantai DNA tidak terpolimerasi pada ujung 3OH. Lalu ada namanya purifikasi. Purifikasi ini yaitu purifikasi yang lanjutannya diperlukan jika DNA template yang digunakan merupakan hasil dari PCR. Purifikasi ini bertujuan untuk membersihkan DNA template dari sisa reaksi dari PCR. Ada juga namanya denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 2 menit. Ini maksudnya yaitu denaturasi ini berfungsi untuk memisahkan double strand DNA yang menjadi utas tunggal yang merupakan syarat dari DNA template. Ada yang namanya run atau elektroforesis di dalam sequencer. Jadi ini elektroforesis ini dalam sequencer ini pada prinsipnya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada injeksi polimer pada kafler yang sebagai media untuk migrasi DNA yang mengambil sampel DNA yang telah diambil dari ujung kaliver. Lalu migrasi seperti prinsip elektroforesis biasa ini akan menembakkan fragmen-fragmen DNA yang telah dilabel oleh laser dan detektor menangkap pancaran dari masing-masing intensitas yang selanjutnya yang diolah dalam komputer dan akan disajikan dalam kromatogram. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari DNA sequencing. Baik, sekarang kita membahas tentang manfaat dari DNA sequencing. Jadi kalau secara umum DNA sequencing ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi dari gen atau fragmen DNA dengan cara membandingkan sekuensinya dengan sekuensi DNA lainnya yang sudah diketahui.
Adapun manfaatnya dari berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang forensik. Ya, di bidang forensik ini dia untuk mengidentifikasi individu tertentu karena setiap individu memiliki urutan yang unik pada DNA-nya. Yang kedua, pada bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran ini dia untuk mendeteksi gen yang terkait dan beberapa faktor keturunan atau penyakit yang diperoleh. Lalu selanjutnya ada di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini pemetaan dan sequencing seluruh genom mikroorganisme telah memungkinkan agrikulturis yang memanfaatkan mereka dalam pengendalian hama atau penyakit tanaman secara hayati. Lalu ada di bidang taksonomi. Salah satu kegiatan di bidang taksonomi itu mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga dari pengelompokan tersebut memudahkan kita untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di alam. Oke, kita masuk di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sequencing DNA merupakan proses atau teknik dalam penentuan urutan basa nukleotida pada suatu segmen molekul DNA. Jadi urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi yang paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh pada makhluk hidup. Tahapan sequence DNA yang dilakukan pada beberapa penelitian yaitu ada yang pertama ada penyimpanan DNA, lalu yang kedua proses amplifikasi melalui PCR dengan menggunakan primer universal, yang ketiga ada pemurnian pada DNA, yang keempat ada elektroforesis, dan yang kelima terakhir yaitu ada pembacaan elektroforagen hasil sequence. Dan DNA sequence ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan fragmen DNA lainnya dengan membandingkan DNA lain yang sudah diketahui urutannya basa nukleotidanya. Selain itu, dia juga bisa menentukan identitas maupun fungsi dari gen atau fragmen lainnya dengan cara membandingkan sekuensinya dengan sekuens lainnya yang sudah diketahuinya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.